Baik, teman-teman, sepertinya azan sudah ini ya, berkumandang. Kita bisa mulai saja ya. Mengingat waktu sudah jam 19 lewat 28 menit. Kita mulai aja Mas Dery ya. Iya boleh Mas, boleh Mas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi ya, dengan kawan-kawan yang mungkin di sini ada yang dari tadi ada dari NTT, dari Kalimantan. Wah, sangat eh, baik ya, sangat baik untuk menjalin silaturahmi, khususnya para insan guru PJOK ya. Eh, Pada kesempatan ini saya hanya mungkin membuka saja ya untuk mempersingkat waktu supaya nanti lebih fokus ke pemateri Mas Dery untuk menyampaikan tentang pembelajaran penjas ya yang berdiferensiasi, kan sekarang sedang eh, rame-ramenya seperti itu ya di sosial media dan segala macam. Nah, untuk peserta, rencana dari saya nanti akan mengeluarkan untuk sertifikat, itu nanti kita kasih jam ya. Nanti sertifikatnya kita kasih jam 32 jam mungkin untuk bagi yang PNS, bagi yang ini untuk kenaikan pangkat ataupun apa, siapa tahu bisa bermanfaat. Mungkin hanya saja nanti ada tugas ya, ada tugas yang memang harus dikirim supaya dalam arti webinar ini juga tidak hanya sharing secara uh, teori, tapi ada bentuk tugas yang harus dikerjakan oleh teman-teman untuk mendapatkan sertifikat agar di situnya nanti sertifikatnya bisa muncul 32 jam. Itu ya. Memang untuk nanti untuk absennya silahkan link absennya di kolom chat saja yang tulis tadi seperti tadi, nama lengkap beserta gelar jangan lupa ya, kadang kita lupa gelarnya ditulis dan asal sekolahnya supaya nanti pembuatan sertifikatnya juga tidak salah. Mungkin itu saja ya, saya untuk penyampai saja biar lebih fokus ke materi. Untuk pemateri kita eh, Mas Dery ya, Mas Dery, mungkin saya akan share untuk profil Mas Dery. Nah, bisa dilihat ini untuk pemateri kita, nama lengkap Dery M. Rahadian, SPD. Nah, ini pengalamannya sangat banyak ya, pengalaman sebagai narasumber. Mungkin tidak usah saya sebutkan karena terlalu banyak ini ya. Mas Dery juga termasuk, kalau saya lihat, termasuk salah satu praktisi yang aktif juga di media sosial ya. Mudah-mudahan nanti bisa membagikan ilmunya kepada kita semua, supaya kita ketika nanti mengajar lebih menjadi lebih baik lagi. Itu saja, mungkin langsung saja untuk eh, webinar kali ini, langsung kepada materi. Untuk Mas Dery, dipersilahkan, silakan waktunya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Bambang Setia sudah membuka kegiatan. Mohon maaf kepada rekan-rekan, harusnya hari ini ada moderator yang kebetulan kadarullah hari ini tidak bisa hadir karena ada keluarganya yang kebetulan sakit ya Pak Bambang ya. Jadi tidak bisa memandu kegiatan webinar pada malam hari ini. Tapi Alhamdulillah tadi Pak Bambang selaku ketua yayasan sudah membuka sekaligus memandu kegiatan proses webinar ini ke depannya. Buat rekan-rekan semua para guru Penjas, guru PJOK, karena jumlahnya tidak terlalu banyak, alangkah baiknya mungkin bisa yang bisa on cam, boleh on cam. Jadi kita bisa diskusinya lebih mendalam. Kita gunakan waktu kurang lebih maksimal maksimal sampai jam 10. Kita benar-benar diskusi mendalam berkaitan tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi ini yang emang khusus mata pelajaran PJOK. Karena di luar-luar kegiatan-kegiatan webinar-webinar ataupun pelatihan-pelatihan kegiatan
implementasi diferensiasi ini bersifat umum. Karena kalau kita berbicara tentang penjas, itu memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda dengan mata pelajaran yang lain. Jadi ada kekhasan yang emang kita sesuaikan dengan kebutuhan yang nanti akan coba saya bahas secara detail, yang saya harapkan karena jumlahnya tidak terlalu banyak bisa saling diskusi dan bertanya. Dan buat teman-teman yang emang bisa on cam, boleh on cam agar kita diskusinya lebih mendalam. Oke, sebelum dimulai, buat teman-teman, saya ingin bertanya dulu buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Saya izin spotlight diri saya sendiri bentar ya. Oke, mohon izin kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada malam hari ini. Kira-kira silakan bisa chat di kolom komentar. Silakan yang sudah guru penggerak ya. Yang sudah guru penggerak boleh chat angka 1 di kolom chat. Kalau yang belum angka 0. Kira-kira ada yang sudah guru penggerak di sini? Can you chat in the chat room? Oke, 0 0 ya. Oke. Oh, ada Ibu Karisma. Karisma. Oke, Ibu Karisma sudah guru penggerak berarti ya. Ibu apa bapak nih? Takut salah saya. Bu, Pak. Ibu, oke. Oke, siap. Terima kasih yang sudah menchat di kolom chat. Buat rekan-rekan yang emang guru penggerak ataupun yang rekan-rekan lain, kegiatan webinar ini kita saling sharing ya. Bapak Ibu juga apabila memiliki pengalaman atau ide praktik baik terutama dalam implementasi pembelajaran di kurikulum Merdeka yang mana ada pembelajaran berdiferensiasinya, boleh juga nanti berbagi di kolom chat atau nanti open mic. Kita saling sharing ya. Di sini saya cuma memandu kegiatan belajar bersama saja ya. Coba saya izin untuk share screen untuk kita mulai kegiatan belajar bareng, sharing bareng, cara mendalam tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Oke, mohon izin Bapak Ibu, Akang Teteh, Mas, apakah sudah muncul untuk share screen dari saya? Ya, sudah. Oke, siap. Kita mulai ya. Pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang tentang inovasi pembelajaran Penjas berdiferensiasi. Dengan subtema ada membentuk kecerdasan jasmani melalui pendekatan yang unik dan menarik. Kenapa unik dan menarik? Karena Penjas itu memiliki karakteristik tersendiri yang mana mata pelajarannya berhubungan dengan gerak, berhubungan dengan keriangan, berhubungan dengan kebahagiaan, banyak hormon-hormon yang keluar pada saat aktivitas gerak, terutama dalam pembelajaran Penjas. Malam hari ini saya akan coba sharing nih, baik itu praktik baik pembelajaran yang sudah saya lakukan yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi atau berkaitan tentang pelatihan-pelatihan yang saya pernah ikuti bersama Kemendikbudristek. Oke, tadi sudah sedikit dikenalkan oleh Pak Bambang. Saya coba ulas lagi sedikit. Nama saya Dery Munadira Hadian. Saya praktisi Penjas sekaligus founder dari komunitas Penjas Talk. Saat ini saya sebagai konten kreator, guru konten kreator di Kemendikbudristek. Jadi membantu Kemendikbudristek dalam percepatan program-program Kemendikbudristek. Saya juga sekarang sedang berkuliah di Pascasarjana. Alhamdulillah mendapatkan beasiswa BPI, baru masuk tahun 2023, jurusan pendidikan olahraga, dan aktif di media sosial dan juga sebagai narasumber narasumber-narasumber praktik baik ataupun kegiatan webinar-webinar baik itu di PMM ataupun di, mohon izin yang untuk di mute sebentar, mohon bantuannya Pak Bambang. Bang di mute aja, mute Pak Bang semuanya. Oke, kita lanjut ya. Ada mengisi berbagai narasumber, workshop, baik itu di PMM ataupun sebentar Pak Bambang. Oke.
kita lanjut ya teman-teman semua. Mohon maaf. eh saya lanjut ke berikutnya. Oke, sedikit menjelaskan tentang komunitas. Tadi saya sebutkan saya di awal itu adalah sebagai founder Penjastok, yang mana kegiatan sedikit vakum pada saat ini berkaitan tentang aktivitas saya yang emang sedang sibuk di kegiatan-kegiatan pelatihan baik itu di konten kreator maupun di kegiatan perkuliahan. Jadi untuk saat ini belum mengadakan kegiatan-kegiatan event-event berkaitan tentang peningkatan keprofesionalan sebagai guru penjas. Oke, untuk pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang tentang pembelajaran diferensiasi. Untuk learning outcomes-nya atau learning objektifnya, di akhir kegiatan webinar ini, peserta dapat memaknai pembelajaran diferensiasi dalam Kan mata ada yang pelajaran akademik, PJOK. yang pedagogik ya. Terus yang kedua, Kemarin habis akademik. peserta dapat mengetahui cara Cara mikir menerapkan, ya diberi soal. mohon sebentar yang belum di-mute, mohon bantu di-mute. Oke, iya, terima kasih ya. Kita lanjut ya rekan-rekan. Untuk yang kedua, peserta dapat mengetahui cara menerapkan diferensiasi dalam pembelajaran PJOK. Terus yang ketiga, peserta dapat mengetahui cara melakukan diferensiasi yang efektif. Yang keempat, setelah webinar ini peserta dapat mengetahui langkah-langkah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ini di akhir webinar semoga bisa tercapai learning outcomes-nya. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya kepada rekan-rekan yang sudah hadir, saat akan merancang pembelajaran PJOK terutama, apa yang biasanya Bapak Ibu perhatikan terlebih dahulu sebelum merancang pembelajaran? Boleh chat di kolom komentar atau di kolom chat ya. Saya ulang lagi, saat akan merancang pembelajaran Penjas atau PJOK, apa yang biasanya Bapak Ibu perhatikan terlebih dahulu? Boleh chat di kolom komentar. Tujuan pembelajaran, terus ada sarana prasarana, ada TP, tujuan pembelajaran, terus ada sarpras. Ada apa lagi? Silakan yang belum chat di kolom komentar, kira-kira ap- mohon maaf. Kira-kira apa yang harus diperhatikan? Yang biasanya diperhatikan untuk melakukan pembelajaran, sebelum melakukan pembelajaran. Sarpras harus mengetahui kebutuhan peserta didik. Ya, betul. Oke. Siap. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah mengisi. Betul. Yang sudah disebutkan oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua bahwa banyak sekali yang harus kita perhatikan sebelum kita merancang dan memulai pembelajaran. Tadi sudah disebutkan, ada yang menyebutkan sarana prasarana, di lingkungan sekolahnya ada apa aja, tadi karakteristik peserta didik, terus kebutuhan belajar peserta didik, ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, itu termasuk bagian dari asesmen awal. Jadi itu sangat penting sebelum melaksanakan proses pembelajaran atau merancang proses pembelajaran. Oke, kita masuk ke filosofi Ki Hajar Dewantara yang mana di kurikulum Merdeka ini kita berkaitan atau berhubungan dan menggunakan filosofi Ki Hajar Dewantara yang mana anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi di kurikulum Merdeka ini pembelajarannya, kekhasannya itu berpusat pada peserta didik. Disesuaikan dengan kodrat alam, ada kodrat zaman, disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini, dan disesuaikan dengan kodratnya, fitrahnya anak-anak. Jadi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ini berkaitan dengan materi pada malam hari ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi untuk mencapai tujuan di kurikulum Merdeka ini yang mana pembelajarannya harus berpusat kepada peserta didik, kita perlu adanya pembelajaran berdiferensiasi atau mendiferensiasikan suatu
proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, minat bakat, dan kondisi anak agar sesuai dengan kebutuhan anak tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan sebelumnya. Kayak gitu. Jadi khasnya nih kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu mengacu pada Ki Hajar Dewantara, khasnya pembelajarannya berpusat kepada peserta didik. Ya, kita masuk dulu ke dalam definisinya pembelajaran berdiferensiasi. Kalau kita berbicara tentang pembelajaran diferensiasi itu sumbernya dari bukunya Tom Limson tahun 2001. Jadi bukunya sudah lama, sudah ada dari sejak lama diterapkan di setiap pembelajaran, bahkan di pembelajaran-pembelajaran di luar sana sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Bahkan banyak penelitian yang sekarang sudah banyak diteliti tentang pembelajaran diferensiasi bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini sangat cocok dan sangat berpengaruh dalam peningkatan hasil belajar peserta didik. Karena yang tadi disebutkan di awal, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik yang berbeda-beda. Jadi banyak yang gagal paham untuk memaknai pembelajaran berdiferensiasi. Wah, ribet menerapkan pembelajaran berdiferensiasi harus disesuaikan dengan kebutuhan murid yang mana satu kelas aja 30 orang. Bagaimana kita mengajar dengan 30 karakter yang berbeda-beda. Nah, di sini saya ingin meluruskan, ingin mengkerucutkan agar pemahamannya tidak terlalu luas akan pembelajaran berdiferensiasi ini, yang mana ujung-ujungnya malah meribetkan atau membuat susah guru dan akhirnya tujuan pembelajaran tidak tercapai gitu. Jadi saya ingin meluruskan dan juga mengguidelinekan sesuai dengan tujuan Penjas dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jadi nanti yang saya jelaskan tidak perlu diterapkan semuanya yang membuat guru pusing, tapi bisa disesuaikan dan juga bisa dimanfaatkan sedemikian rupa dengan baik. Kita lanjut. Mendiferensiasikan pembelajaran berarti mengguncang apa yang terjadi di kelas sehingga siswa memiliki banyak pilihan untuk menerima informasi, memahami ide, dan mengekspresikan apa yang mereka pelajari. Jadi di sini guru menciptakan beberapa pilihan yang mana disesuaikan dengan kebutuhan tadi. Mulai dari bagaimana siswa menerima informasi, bagaimana siswa memahami konten-konten pembelajaran, dan bagaimana siswa mengekspresikan hasil belajarnya sesuai dengan minatnya, sesuai dengan keinginannya, agar suasana belajar menjadi kondusif dan suasana belajar menjadi suasana belajar yang menyenangkan. Seperti itu disesuaikan dengan tujuan akhir pendidikan jasmani karena sekarang kita berbicara tentang Penjas. Ini juga sama dari Tom Limson tahun 2001. Jadi munculnya pembelajaran diferensiasi dari Kemendikbudristek mengkaji buku Tom Limson dan berbagai macam jurnal-jurnal yang ada berkaitan tentang diferensiasi dalam pembelajaran. Buat teman-teman juga yang sudah hadir malam hari ini boleh sambil santai, tenang, nyantai-nyantai aja. Kita anggap aja sambil menikmati malam hari sambil belajar ya. Oke, sambil sharing bareng-bareng. Lalu apabila teman-teman punya ide praktik baik yang sudah pernah dilakukan, terutama para guru penggerak yang hadir pada malam hari ini, juga boleh langsung chat aja praktik baiknya di kolom komentar. Nanti akan saya coba bacakan agar rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini mendapatkan manfaatnya juga. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke berbagai macam pendekatan pembelajaran yang beragam untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana guru mendiferensiasikan suatu pembelajaran. Di sini ada tiga, tiga pendekatan. Yang pertama adalah konten, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah produk. Yang mana di sini konten itu lebih kepada apa yang murid pelajari atau yang murid pahami. Jadi tahapan peserta didik yang sudah peserta didik pelajari ataupun yang peserta didik sudah kuasai sebelumnya. Di konten ini guru harus paham akan tujuan pembelajaran dan guru harus sangat paham akan keterampilan prasyarat. Karena di dalam merancang tujuan pembelajaran itu kan harus berurut.
dari mulai yang termudah hingga tersukar. Dari setiap tujuan pembelajaran itu ada keterampilan prasyarat yang harus dikuasai peserta didik. Nah, itu nanti akan kita tentukan bagaimana menentukan pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan tujuan pembelajaran dan keterampilan prasyarat tadi. Terus yang kedua ada proses. Bagaimana murid mempelajarinya dan memperoleh informasinya. Kenapa saya ada tambah dua ya? Bagaimana murid mempelajarinya dan memperoleh informasinya. Kalau kita memperoleh informasinya kan siswa dibedakan menjadi gaya belajarnya ya, mulai dari auditori, visual, kinestetik. Tapi dalam pembelajaran Penjas, dalam kita melakukan suatu aktivitas gerak, tiga gaya belajar tersebut diterapkan. Bagaimana visualnya, anak melihat suatu keterampilan gerak, bagaimana auditorinya atau pendengarannya, bagaimana guru menjelaskan bagaimana keterampilan gerak itu dilakukan, dan bagaimana kinestetiknya. Cuman di pembelajaran Penjas, hampir seluruh aktivitas pembelajarannya berkaitan dengan kinestetik. Jadi di proses ini, kalau di mata pelajaran lain menerapkan diferensiasi proses, mereka menerapkan sesuai dengan gaya belajarnya. Bahkan ada yang auditori disiapkan cerita dibacakan, terus ada yang visual disiapkan video pembelajarannya, dan yang kinestetik dilibatkan dalam suatu aktivitasnya. Tapi beda di pembelajaran Penjas. Ini poin pentingnya. Karena Penjas karakteristiknya berkaitan tentang gerak, gerak manusia, aktivitas fisik, bagaimana siswa terpenuhi kebutuhan geraknya setiap harinya, bagaimana siswa terliterasi secara jasmaninya yang emang perlu kinestetiknya. Jadi tidak bisa anak yang auditori pembelajaran Penjas hanya sebatas mendengarkan saja. Untuk meningkatkan keterampilan gerak tanpa praktek kan tidak mungkin. Kayak gitu. Karena hanya di pembelajaran Penjas ketiga gaya belajar ini diterapkan. Kayak gitu. Jadi saya masuk ke proses di sini ada bagaimana murid mempelajarinya. Ada beberapa diferensiasi cara murid belajar melakukan aktivitas gerak yang dibedakan dengan tingkat kesukarannya. Nanti akan kita bahas di akhir ya. Bagaimana guru mampu mempermudah materi atau mempermudah aktivitas fisik atau aktivitas gerak dalam suatu materi Penjas, ataupun guru dapat mempersulit materi Penjasnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang mempersulit berarti kepada siswa yang memiliki kemampuan yang mahir, yang emang perlu pengayaan atau perlu peningkatan kemampuan. Kalau misalnya dipermudah untuk peserta didik yang tahapnya berkembang, kayak gitu. Ini didapatkan dari asesmen awal. Kalau kita berbicara teori gerak, ada yang namanya open skill dan closed skill. Kalau open skill itu aktivitas olahraga atau aktivitas fisik atau aktivitas jasmaninya yang keadaannya tidak bisa ditebak-tebak. Seperti contoh dalam lemparan. Kita melempar bola dengan cara dilempar. Kan anak akan memukul bola tidak tahu tuh posisinya bolanya akan dilempar ke sebelah mana. Tapi kalau dengan cara mempermudahnya dari open skill ke closed skill, bolanya yang asalnya bergerak jadi diam, disimpan di suatu kon yang tinggi atau suatu paralon, bolanya disimpan dengan diam atau digantung bolanya dengan keadaan diam, lalu anak memukul. Nah, di situ kemampuan guru untuk mempermudah aktivitas gerak atau aktivitas pembelajarannya dari yang asalnya dilempar menjadi yang diam, dari open skill ke closed skill kayak gitu. Jadi itu nanti masuknya ke pembelajaran diferensiasi sesuai dengan analisis awal di asesmen awal. Oh, ini termasuk anak yang sudah cukup, anak yang layak, anak yang berkembang, anak yang mahir. Itu dibedakan aktivitasnya. Bahkan dari nanti di asesmen awal ternyata hanya terbagi dua kategori saja. Ada yang cukup dan juga ada yang berkembang. Jadi nanti dibedakan aktivitasnya dua ataupun tiga. Kadang-kadang yang banyak itu yang tengah-tengah nih yang cukup. Biasanya yang mahir sedikit bahkan tidak ada, yang kurang pun sedikit bahkan banyak, ataupun tidak ada sama sekali. Itu tergantung asesmen awal nanti. Itu kita berbicara proses, bedanya di situ ya. Kalau di Penjas karena berkaitan tentang gerak tadi, nggak mungkin yang anak-anak yang auditori gaya belajarnya kita tidak kasih gerak, kan salah juga. Ya, nggak akan tercapai dong tujuan pembelajaran Penjasnya kayak gitu. Terus yang ketiga ada produk. Produk ini bagaimana murid mendemonstrasikan apa yang dia sudah pelajari. Jadi ini diferensiasi produk ini dari hasil belajar yang dia rancang atau mendemonstrasikan hasil belajarnya yang pasti disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya ya.
Misalnya anak mampu menjelaskan atau mampu memahami pola gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif dalam aktivitas permainan lapangan, contoh ya. Nah, di sini anak mampu menjelaskan itu. Produknya apa? Dengan cara presentasi ataupun dengan cara misalnya membuat poster ataupun membuat video dia menjelaskan gitu, atau membuat tulisan. Dia memahami itu dengan membuat tulisan tentang pemahaman dia akan tentang pola gerak dasar dalam permainan lapangan misalnya. Itu terjadi diferensiasi untuk tugasnya yang pasti disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya ya, kayak gitu. Jangan sampai tujuan pembelajaran memahami peserta didik mampu memahami pola gerak dasar dalam permainan lapangan, tapi anak disuruh buat produk, membuat media pembelajaran, kan gak nyambung ke tujuan pembelajarannya. Jadi tetap harus nyambung ke tujuan pembelajarannya, kayak gitu. Jadi diferensiasi ini dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi jangan sampai melakukan diferensiasi sampai ketiga-tiganya dilakukan biar keren-kerenan aja, mengenyampingkan tujuan pembelajarannya. Coba kita baca sama-sama nih di bagian bawah. Ini guru dapat melakukan salah satu atau kombinasi di antara ketiganya. Guru dapat melakukan salah satu atau kombinasi di antara ketiganya yang pasti pertimbangannya utamanya haruslah tentang sejauh mana diferensiasi yang kita pilih tersebut dapat memenuhi kebutuhan murid. Jadi nggak perlu tiga-tiganya dia lakukan diferensiasi konten, materi pembelajaran dibedakan setiap individu atau setiap kategori. Prosesnya pun dibedakan, produknya pun dibedakan, tidak perlu. Ini disesuaikan dengan kebutuhan murid saja. Makin guru sering melakukan pembelajaran, makin guru sering melakukan asesmen formatif di sela-sela proses pembelajaran, guru akan paham melakukan diferensiasinya di mana gitu. Jadi ini bisa bisa on the spot pada saat pembelajaran. Oh ternyata anak ini dikasih lemparan nggak bisa, coba dimudahkan aktivitasnya. Itu bisa langsung di aktivitas pembelajaran on the spot tanpa dimasukkan ke dalam modul pembelajaran atau rencana pembelajaran. Terus dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan bukan sekedar memuaskan checklist penerapan atas ketiganya. Jadi yang tadi saya sebutkan tidak tidak harus semuanya dilakukan gitu. Ini ada 3 cara guru mendiferensiasikan pembelajaran. Saya ulang ya, ada 3 cara guru untuk mendiferensiasikan pembelajaran. Mulai dari konten, apa yang dia sudah pahami atau apa yang dia sudah kuasai, apa yang dia masih dalam proses belajarnya. Yang kedua tadi proses, bagaimana murid mempelajarinya atau bagaimana murid memperoleh informasinya. Dan juga yang ketiga ada produk, bagaimana murid mendemonstrasikan apa yang sudah dia pelajari. Kayak gitu. Itu 3 poin penting. Ini dari Andini tahun 2016. Ya. Oke, kita lanjut. Ini ada strategi mendiferensiasikan pembelajaran. Kita harus paham tentang tujuan pembelajarannya dulu. Yang kedua ada kita paham akan kebutuhan belajar murid. Kenapa kita harus paham tujuan pembelajarannya? Karena di kurikulum Merdeka kan kita diberi otonomi sendiri untuk merancang tujuan pembelajaran dengan menganalisis capaian pembelajaran. TP ini dibentuk sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan lingkungan, yang emang urutannya dari mulai yang termudah sampai yang tersukar. Kalau guru sudah mampu mengurutkan tujuan pembelajaran menjadi ATP yang berkelanjutan, mulai dari fase A, B, C, D misalnya, atau mungkin kita berbicara di sekolah dasar, fase A, B, dan C, si TP-nya itu udah berkesinambungan dari mulai yang paling mudah ke paling sulit, itu di level SD misalnya. Guru akan tahu mana keterampilan prasyaratnya. Saya coba kasih contoh satu. Dalam aktivitas misalnya pola gerak dasar dalam permainan invasi misalnya. Pola gerak dasar kan ada 3, ada lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif, dan diterapkan dalam permainan invasi yang berkaitan dengan tactical game, dengan kognitifnya anak tuh bermain. Dia bisa mengimplementasikan gerak dasar itu dalam suatu permainan yang emang lebih kompleks. Ini biasanya di fase C nih. Saya kalau di ATP saya, di TP saya di SD, permainan invasi, net, dan lapangan, saya masukkan ke dalam fase C. Di mana di sini anak harus sudah menguasai pola gerak dasarnya, keterampilan pola gerak dasarnya. Setidaknya anak mampu melempar tangkap, misalnya mendribel bola. Karena dalam permainan invasi, misalnya permainan invasinya berhubungan dengan lempar tangkap nih. Kalau anak gerak manipulatifnya yang lempar tangkapnya belum mampu, tidak akan terjadi proses pembelajaran di pembelajaran permainan invasi tadi.
Nah, berarti keterampilan prasyarat sebelum anak masuk ke implementasi pola gerak dasar di pembelajaran inovasi, anak mampu melakukan aktivitas lempar tangkap di aktivitas pola gerak dasar manipulatif. Kayak gitu. Itu keterampilan prasyaratnya. Jadi apabila di suatu pembelajaran ternyata setelah di asesmen awal, sebagian besar siswa belum mampu melakukan aktivitas lempar dan tangkap. Sebagian besar siswa sudah bisa mampu melakukan aktivitas lempar dan tangkap. Misalnya. Jadi diferensiasinya yang emang berkembang ini, coba aktivitasnya lebih kepada aktivitas penguasaan pola gerak dasar yang manipulatifnya dulu. Misalnya yang cukupnya, aktivitasnya misalnya ada 3 kategori di kelas. Yang tengah-tengahnya, misalnya yang emang biasa, dia sudah bisa lempar tangkap, cuma sedikit agak kurang, agak misalnya agak agak ada kesalahan atau sesekali gagal misalnya. Dipermudah nanti aktivitasnya, misalnya aktivitas permainan inovasi kan ada dribblenya misalnya, ada lemparnya, ada tangkapnya. Yang aktivitas ini tidak ada dribble, mungkin yang aktivitas yang orang atau peserta didik yang di bagian tengah tadi yang cukup atau yang layak. Ini tidak ada dribble misalnya tuh, hanya lempar tangkap dan boleh dibawa lari. Jadi dibedakan aktivitasnya nanti tuh ya. Walaupun dalam suatu permainan yang sama, aktivitasnya dibedakan. Ataupun aktivitasnya untuk yang berkembang tadi lebih kepada aktivitas penguasaan pola gerak dasar manipulatifnya dulu. Di situ kenapa kita harus paham tujuan pembelajaran. Terus yang kedua, ini kita paham kebutuhan murid. Ada 3 nih poin penting dari bukunya Tom Limson. Dari bukunya Tom Limson tahun 2001 ada 3 kebutuhan murid, yaitu minat, kesiapan belajar, dan profil belajar. Ya, coba kita lihat sama-sama apa itu minat, apa itu kesiapan belajar, dan juga apa itu profil belajar. Kita mulai dari kesiapan belajar murid. Ini didapatkan dari asesmen awal. Kesiapan belajar didefinisikan sebagai di mana murid berada dalam hal pemahaman atau keterampilan tadi. Asesmen awal ini kita bisa melakukan asesmen gerak dasar atau gerak motorik misalnya di awal semester atau di setiap tujuan pembelajaran. Boleh juga dilakukan aktivitas dalam suatu aktivitas permainan dalam pemanasan di awal. Biasanya kan kita melakukan aktivitas pemanasan di permainan, biasanya kan berkaitan dengan materinya. Coba kaitkan materi tersebut di permainan yang bisa kita pantau keterampilan gerak yang dibutuhkan di suatu materi tersebut gitu. Jadi contoh nih nanti misalnya anak melakukan kegiatan aktivitas pembelajaran lompat kangkang. Nah, ternyata kita melakukan permainan, pemanasannya itu lompat katak, melewati teman yang jongkok. Itu kelihatan kok mana anak yang bisa melompat dengan melebarkan kaki dengan baik, ada yang hanya melangkahkan kaki, itu kelihatan. Nanti bisa dilakukan secara observasi oleh guru atau bisa dilakukan secara self assessment oleh peserta didik. Jadi ini sesuai dengan keterampilannya sudah sampai mana nih peserta didik. Yang kedua itu mendiferensiasikan pembelajaran berdasarkan tingkat kesiapan belajar murid. Mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang tadi dikatakan di awal adanya asesmen awal. Kalau kita cek di sebelahnya nih, ada ini gambaran saja nih. Contoh yang bersifat mendasarnya udah sampai tahap mendasar atau tahap transformatif. Yang konkret, anak baru bisa mengetahui hal-hal atau memahami hal-hal yang konkret saja, belum yang abstrak. Atau murid baru memahami gaya bahasa atau perintah-perintah yang sederhana saja, belum yang kompleks. Ini contohnya ya, secara dilakukan dari asesmen awal. Asesmen awal ini bukan hanya melakukan tes di awal, bukan. Dengan kita lebih dekat dengan peserta didik, dengan proses pembelajaran kita berbincang-bincang dengan peserta didik, kita juga bisa melakukan asesmen awal di situ. Ataupun dengan melakukan aktivitas permainan gerak. Itu kita bisa sambil melakukan asesmen awal. Terus yang kedua, ada minat. Ya, ada minat murid. Nah, minat ini penting untuk menstimulasi peserta didik yang emang tidak senang bergerak, tidak suka pelajaran PJOK misalnya, ataupun yang emang malas melakukan aktivitas fisik. Kita coba cari minatnya di mana. Kita coba kait-kaitkan. Misalnya, peserta didik sukanya
misalnya lagi booming film apa misalnya, di pembelajarannya dikaitkan dengan film-film tersebut yang anak sukai atau anak sering nonton di rumahnya untuk menumbuhkan antusiasme dalam pembelajaran misalnya. Ini ada dikatakan ada memotivasi, ada menjembatani, ada mengkoneksikan, ada mencocokkan. Ini kita mencari minatnya di awal adalah salah satu motivator nih paling penting minat itu bagi murid untuk terlibat aktif. Nah, bagaimana murid aktif dalam pembelajaran? Ini dari Tomlinson juga tahun 2001 ya. Diferensiasi ini benar-benar dikaji oleh Tomlinson tahun 2021. Selanjutnya ini minat murid itu berbeda-beda, tapi minat murid juga bisa berkembang dari anak atau peserta didik yang awalnya tidak suka bergerak malah jadi suka. Itu mungkin bisa dipengaruhi oleh lingkungan, baik itu lingkungan sekolah atau bahkan lingkungan teman-temannya dan juga gurunya yang menciptakan pembelajaran ini menarik dan mudah dilakukan oleh peserta didik. Kayak gitu. Area minat kegemaran itu banyak sekali nih. Menurut Tomlinson tahun 2001 ada seni, literatur, teknologi, atletik, sains, matematik, sejarah. Tapi tidak harus juga belajar belajar PJOK misalnya lebih ke ilmu sosial. Boleh dikaitkan, boleh, tapi tidak harus. Tapi kita sesuaikan aja dengan kebutuhan peserta didik. Minatnya di mana sih? Oh, ternyata anak kelas 4 misalnya, kelas 4C, anak-anaknya suka sekali berhitung. Boleh dikaitkan aktivitasnya dikuatkan kegiatan penjajahnya dengan numerasi misalnya. Sebelum lari anak kasih soal tambah-tambahan, anak lari ke nomor yang sesuai dengan hasil 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 hitung-hitungannya itu bisa. Jadi itu kita mengetahui minat anak tuh kebutuhannya untuk itu. Kita hubungkan dengan aktivitas pembelajaran kita, terutama pembelajaran penjas. Kalau moda ekspresinya ini ada lisan, tertulis, abstrak, ini bisa kita sesuaikan dan tidak harus juga diterapkan semuanya. Sesuaikan dengan kebutuhan saja.